Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Mandua, balik lagi dengan aku Mutiara Syifa di podcast Himara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Forum Bocah Kebumen. Kita dengerin dulu kali ya suaranya. Coba, 1, 2, 3. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Tuh, suaranya aja udah enak banget kan? Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia, Ira dan rekannya Erlangga. Hai. Gimana nih teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalan dulu kali ya biar teman-teman Mandua semuanya tuh tahu. Dari KR dulu mungkin. Ya, perkenalkan, nama saya Erlangga dari Mandua Kebumen, dan saya pernah menjadi anggota dari Forum Anak Kabupaten Kebumen sebagai sekretaris. Saya Kartika Indra Kirana, biasa dipanggil Ira. Saya dari Mandua Kebumen dan saat ini saya merupakan salah satu anggota dari For Cakep. Oke, kalau yang satu itu udah jadi alumni For Cakep ternyata teman-teman. Kalau yang ini masih Betul. baru ya, masih fresh. Coba boleh dijelasin dulu nggak sih For Cakep itu apa sih menurut kalian aja? Pendapat kalian gitu. Coba dari KR dulu mungkin. Oke. Kalau menurut saya sendiri ya, Forum Anak itu kayak sebuah wadah untuk kita sebagai anak khususnya, sebenarnya remaja sih, udah masuk ke usia remaja. Untuk mengembangkan bakat-bakat kita, minat-minat kita. Nah, jadi di sana terdapat banyak program kerja, terdapat banyak aktivitas yang bisa mengembangkan bakat-bakat kita. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya Forum Anak adalah tempat atau wadah untuk kita sebagai anak mengembangkan bakat dan minat kita. Gitu sih. Kalau menurut Ira sendiri For Cakep itu apa sih? Kalau menurut saya, For Cakep itu merupakan suatu forum di mana kita dapat menuangkan aspirasi kita sebagai anak untuk lebih menuangkan potensi-potensi yang kita bisa seperti itu. Nah, Ya. kalau KR sendiri itu tahu For Cakep itu dari mana sih awalnya? Jadi sebenarnya nggak tahu sih, maksudnya awalnya belum tahu kalau ternyata ada organisasi semenarik For Cakep di Kebumen. Nah, jadi pas itu waktu saya daftar Mandua Kebumen dan kemudian menjadi anggota OSIS. Nah, salah satu kakak kelas yang dulu kelas 12 itu tiba-tiba japri, kalau bahasanya ya, jalur pribadi gitu, ke WA saya nawarin mau ikut apa enggak Forum Anak gitu, gini. Nah, akhirnya setelah beberapa proses, minta perizinan dari orang tua, minta perizinan dari pembina OSIS sendiri, akhirnya dibolehin dan akhirnya join ke Forum Anak gitu. Jadi awalnya nggak tahu, cuma setelah tahu ternyata ya memang semenarik itu Forum Anak. Sejak kapan itu waktu dikabarin sama kakak kelasnya itu dari kapan? Dari kapan? Maksudnya waktunya kapan? Itu kelas 1 MAN berarti sekitar tahun 2021 ya, sekitar tahun 2021. Abis itu langsung gabung gitu ya karena tertarik gitu. Kalau Ira sendiri tahu For Cakep itu dari mana? Kalau aku sendiri tahu For Cakep itu karena teman aku dulu ada yang ikut kan. Nah, pada saat itu aku tertarik gitu. Jadi aku nge-searching Instagramnya, and pas itu tuh ternyata ada open recruitment juga. Nah, jadi pas itu aku langsung coba daftar dan sekarang keterima kayak gitu. Itu berarti daftarnya tahun berapa? 2022 ya? Iya, 2022. Oke. Kan kalian berdua ini kan sama-sama dari For Cakep, tapi kan masuknya tahunnya beda nih. Beda. Nah, dari sistem pendaftarannya sendiri tuh urutannya atau cara daftarnya tuh sama atau beda sih? Kalau dari Erlangga sendiri gimana? Jelas beda ya kalau udah bahas sistem pendaftaran antara aku sendiri sama Mbak Ira, udah jelas beda. Jadi kalau dulu, tapi kayaknya kalau tahunku itu emang tahun yang beda sendiri. Jadi dulu cuma ada surat masuk ke sekolah. Nah, dari itu kita suruh ngirimkan beberapa perwakilan untuk menjadi anggota Forum Anak, kalau nggak salah 3 orang. Nah, diantaranya
yang dari MAN 2 itu aku, terus ada Mbak Halza Agnia Hakim di kelas 11 IPS 2 sama Mbak Dea Friska di kelas 11 IPA 5. Nah itu perwakilan dari MAN 2 Kebumen yang ke forum anak itu di tahunku. Nah buat sistem pendaftarannya gimana itu, jadi dulu hampir sama sekali nggak ada sistem pendaftaran sama sekali. Kita cuma suruh ngisi form yang terkait isi pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Itu online atau Online. online. Jadi dulu tuh masih semi online, offline iya. gitu. Jadi untuk pendaftarannya masih online. Cuma kita suruh ngisi form itu, terus ngabarin lagi ke pembina kalau udah ngisi form itu, biar nanti pembina yang ngurus ke pihak forum anaknya. Nah, udah ketika kita udah ngisi formnya, tiba-tiba kita langsung di-invite untuk join ke rapat di hari Minggu. Nah, itu sebagai kegiatan pertama kita sebagai forum anak. Nah, apa isi kegiatan di rapat pertama itu? Diantaranya kayak nyeleksi kita buat kita dimasukin ke mana, ada yang masuk ke divisi ini, ke divisi itu. Nah, salah satunya aku di situ berniat buat menjadi sekretaris. Nah, di situ juga beberapa rules, peraturan terkait forum anak, kegiatan-kegiatannya itu dijelaskan juga. Jadi di situ juga sama ya kayak organisasi pada umumnya, tetap Iya. ada divisinya, tugasnya masing-masing gitu ya. Betul. Menarik banget. Nah mungkin kan kalau Erlangga sendiri nih masih semi offline terus online, kalau karena masih ada hawa-hawa COVID-nya juga kan pada waktu itu Betul. masih pandemi. Kalau Ira sendiri ini kan udah masuk Forcakap itu di saat pandemi itu udah mulai turun. Mungkin agak sedikit berbeda, itu awalnya gimana? Pendaftarannya, sistemnya, terus kamu udah ngikutin apa-apa aja? Jadi pas aku daftar itu ada tes tertulis dan tes wawancara seperti organisasi biasanya gitu. Jadi pas itu kita datang ke pertama kita ngisi formulir dulu, formulir Google Form. Jadi kita ngisi data diri kita. Habis itu di jadwal yang udah ditentukan kita datang ke Dinsos. Di sana kita mengikuti tes tertulis, dan saat hari itu juga kita langsung tes wawancara. Jadi tes-tesnya itu ya tes tertulis, tes wawancara. Habis itu beberapa hari kemudian pengumuman keterima kayak gitu. Oh, Iya. gitu-gitu. Keren. Nah, kalau Erlangga itu kan tadi kegiatan pertamanya itu langsung rapat, keren banget kan, langsung penentuan divisi-divisi. Kalau Ira kegiatan pertamanya apa tuh kalau boleh tahu di Forcakap? Kegiatan pertama pas awal itu kayak Mas R juga sih. Oh, sama ya? Iya, kayak berangkat dulu ke aula ke Dinsos. Habis itu tuh gak lama setelah itu ada suatu kegiatan yang menarik banget sih menurut aku itu. Jadi kita tuh ke Pentulu Indah. Di sana itu kita camping beberapa hari ya, 1 malam, 2 hari 1 malam kayaknya pas itu. Di sana kita nginep, habis itu juga ada banyak narasumber yang diundang ke sana. Dan itu tuh seru banget kegiatannya. Di sana kita belajar tentang anak, habis itu diundang juga psikolog. Kayak kita bisa sharing-sharing di sana kayak gitu. Fun fact-nya adalah salah satu orang yang nyeleksi Mbak Ira masuk ke forum anak ya aku sendiri. Jadi pasti semua anggota forum anak ditugaskan untuk ikut serta dalam menyeleksi anggota-anggota yang mau daftar ke forum anak. Jadi Erlangga ini kakak tingkatnya Ira ya guys. Terus buat temen-temen yang masih bingung nih, Forcakap itu tugasnya ngapain aja sih, kerjanya apa aja sih? Emang rapat-rapat doang ya? Boleh dijawab mungkin tugasnya apa aja? Kayak mungkin aku dulu ya. Kalau dari tugas yang jelas adalah ya kita sebagai pelopor dan pelapor ya. Kita mempelopori terpenuhinya hak-hak anak, kebutuhan anak dan yang lain-lain, itu kita sebagai pelopor. Nah, kita juga ditugaskan sebagai pelapor. Jadi itu adalah salah satu program forum anak adalah 2P, yang pelopor dan pelapor. Untuk pelapor kita harus melaporkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan, yang tidak sesuai dengan hak-hak anak. Yang seperti itu harus kita laporkan karena kita sebagai pelapor. Nah, di samping itu banyak juga kegiatan-kegiatan seru yang akan kalian rasakan ketika kalian join di forum anak. Di antaranya ya kalau yang udah pernah aku rasain ya kayak bersih-bersih pantai. Itu seru banget. Jadi kita berangkat bareng-bareng ke pantai, bersihin pantai, terus pulang dengan rasa
ya senang lah karena kita udah melakukan hal yang baik itu buat alam. Positif gitu ya. Ya betul. Nah terus ada lagi juga kita buka bersama di panti asuhan. Nah itu menurutku pengalaman yang paling menarik karena di sana nggak cuma kita buka bersama tapi kita main games bareng anak-anak panti, terus kita juga ngasih sesuatu buat anak panti. Nah itu hal-hal yang bikin kita kadang kangen gitu buat kapan sih bisa kayak gini lagi gitu. Nah, kalau Ira sendiri nih, kalau Erlangga kan katanya tadi pengalaman paling seru, paling menyenangkan itu kan yang waktu ke panti ya. Ya. Kalau Ira sendiri ada nggak pengalaman paling seru yang waktu selama menjadi anggota For Cakep? Yang sebenarnya banyak sih kayak kegiatan-kegiatan yang seru. Yang paling seru tuh ya yang tadi tuh yang camping di Bengkulu. Habis itu di tahun aku juga kemarin pas puasa ada buka bersama di panti. Itu tuh sama prokernya kayak yang tadi Mas R itu bilang. Jadi kita di sana buka bersama sama anak-anak panti, habis itu main games, habis itu kita juga ngasih bantuan-bantuan di sana. Habis itu juga kita bersih-bersih itu, berhubung ini kan Kebumen udah lebih dibangun itu ya yang sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kita bersih-bersih situ juga pernah. Habis itu ya segitu aja yang menurut aku. Oke. Nah, kalau aku penasaran aja nih. Kalian itu awal mulanya kenapa sih pengen masuk For Cakep? Kan orang-orang kayak lah males ikut forum-forum kayak gitu, mending aku rebahan di rumah. Kalau apa sih yang bikin kalian semangat terus termotivasi buat ikutan forum ini? Kalau dari Ira dulu coba. Pastinya seneng banget ya kayak kita bergabung ke suatu forum di sana itu kita nambah banyak teman kayak dari berbagai sekolah. Habis itu kita juga jadi mestinya menambah pengalaman. Habis itu lebih bisa tahu tentang lingkungan anak di sekitar saya itu bagaimana, seperti itu. Lebih care juga ya sama Iya. anak-anak atau orang-orang di sekitar. Kalau Erlangga sendiri? Ketertarikan kenapa mau join ke forum anak sebenarnya kalau dari niat itu sebenarnya nggak niat banget sih pertamanya, karena kan itu kan kayak kita diminta gitu loh. Cuma begitu kita tahu gimana isinya, apa aja kegiatannya, itu malah kita semakin semangat buat berangkat. Jadi kayak sayang banget kalau nggak bisa berangkat, apalagi kan kegiatannya kan di hari Minggu, jadi kayak pas banget waktu kita free. Cuma sayangnya karena kita sekolahnya di Mandua Kebumen kan yang notabene-nya Sabtu tidak libur. Oke. Jadi kalau di hari Minggu kita tetap kegiatan, kita akan kekurangan waktu istirahat. Nah, itu dia yang mau aku tanyain abis ini. Itu gimana nih cara bagi waktunya? Kan pasti capek ya. Udah Betul. Sekolah, pulangnya sore, terus full 6 hari gitu kan. Apalagi buat anak-anak Mandua Kebumen pasti udah gak asing lagi dong. Mereka berdua ini adalah salah 2 orang yang aktif banget di organisasi, bahkan di luar organisasi juga aktif banget gitu. Gimana coba cara bagi waktunya? Share dong kakak. Buat bagi waktunya sebenarnya nggak ada tips-tips khusus sih, cuma karena kegiatannya hari Minggu yang perlu dipikirkan itu bukan gimana kita bagi waktunya, tapi gimana caranya kita nambah stamina buat tetap kuat di hari Minggu dan bisa kembali di hari Senin dengan semangat yang sama. Kalau Ira sendiri? Kalau aku bagi waktunya itu biasanya aku bikin to-do list. Jadi buat seminggu itu biasanya kalau misal jadwalnya lagi padat itu aku bagi-bagi kayak tugasnya buat hari Senin, Selasa, Rabu, dan jadinya hari Minggu tuh kita free gitu loh. Habis itu juga kalau kegiatan For Cakep itu menurut aku nggak terlalu menyita waktu karena kayak dari jam 9 atau 10 nyampe jam 12 doang kayak gitu kalau misal kita kumpul. Dan di situ kita ketemu sama teman-teman dari beda sekolah gitu kan. Jadi di sana kayak seru aja gitu. Jadi nggak ngerasa capek kayak gitu. Masih ada waktu bisa main nggak? Masih. Oke. Buat teman-teman yang mau nyontek tips dari bagi waktunya mereka berdua nih, boleh banget dicontek ya. Oke, mungkin terakhir banget nih, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin udah bergabung dan yang mungkin masih mau bergabung tapi malu atau takut gitu? Ada pesan-pesannya nggak? Berhubung besok ini kita sekarang lagi
open recruitment. Recruitment. Ya, jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung di For Cakep, silahkan kalian bisa mengisi link maksud saya, link Google Form yang pernah saya bagi. Nah, itu berhubung dari kemarin, saya sudah nge-share dari kemarin dan alhamdulillah banyak yang ingin berminat. Kalian semangat terus, pokoknya kalian nggak bakal rugi kalau kalian ikut forum ini. Pastinya kalian bakal seneng banget sih. Kalau dari Rangga coba. Saran-sarannya, pesannya, kalau buat yang belum join silahkan langsung aja join karena lagi ada open recruitment. Ya ini organisasi yang sebenarnya susah sih kita masukin karena organisasinya udah di bawah pemerintah kan. Jadi kayak salah satu organisasi yang kita bisa masukin yang organisasi yang di bawah pemerintah ya ini gitu loh. Karena pengalamannya itu bagus banget. Jadi kalian harus join organisasi ini. Nah, buat kalian yang udah join, silakan terus semangat, terus kerjakan program kerja kalian, selesaikan, jangan sampai disia-siakan karena saya adalah salah satu orang yang menyesal karena hanya sebentar mengikuti forum anak. Jadi saya join ke forum anak itu sekitar umur sudah 17 tahun. Nah, peraturannya di umur ke-18 kita harus sudah keluar dari forum anak karena kan forum sudah anak purna. Ya sudah bukan umur anak kan sampai 18 tahun. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau gabung boleh banget dicek di Instagramnya For Cakep atau klik link di bio abis ini. Oke, kayaknya segitu dulu ya. Semoga nanti kita bisa bincang-bincang di lain waktu membahas hal-hal lain yang lebih positif lagi. Buat teman-teman, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kang Satir.